Seorang pelayan. Aku tidak tahu dari mana dia mempelajarinya. Sikap seorang nona muda kaya. Berlutut dan lepaskan cadarmu. Biarkan aku melihat wajahmu. Baik, Nyonya Panglima Muda. Song Huanya, pelayan kediaman Panglima Muda. Mirip. Dia benar-benar terlalu mirip. Kalau bukan karena istri Panglima Muda satu-satunya putri, yang semua orang tahu, saya akan mengira kalian berdua seperti saudara kandung. Apakah kau buta? Seorang pelayan. Dia pantas jadi saudari denganku. Nona muda ini, saya minta maaf, Nyonya. Itu lidah saya yang tidak terkontrol. Jika bukan karena aku, Nona muda ini, malam pertamaku sudah hilang. Takut ketahuan oleh Panglima Muda. Mengapa aku harus mencari seorang pelayan untuk nikah dengan Panglima Muda atas namaku? Dengarkan aku baik-baik. Kau hanyalah alat yang kutemukan untuk melangsungkan pernikahan dengan Panglima Muda. Kalau kau berani ambil kesempatan ini, rayu Panglima Muda, aku tidak akan mengampunimu. Ya, pelayan ini tidak berani. Panglima Muda akan segera kembali ke kota. Bersiaplah dan ikut denganku untuk menyambutnya. Baik, Nyonya Panglima Muda. Ayah, aku sudah menunggu begitu lama. Kesempatan akhirnya tiba. 3 tahun lalu. Ayah. Ayah. Bagaimana kabar Anda? Bertahanlah. Saya akan membawa Anda ke rumah sakit. Nyonya, kita menabrak seseorang. Apa yang harus kita lakukan? Sudah kubilang, kau belum belajar mengemudi. Kau tidak bisa hanya karena ini baru langsung mengemudi di jalan. Diam. Jelas-jelas orang ini yang tidak melihat. Apa hubungannya denganku? Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan segera menikah dengan Panglima Muda. Kita tidak boleh ada komplikasi. Tabrak saja dia sampai mati. Ayah. 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 Hiduplah dengan baik. Ayah. Gadis ini benar-benar menyedihkan, dan tidak ada yang peduli. Itu istri Panglima Muda. Siapa yang berani ikut campur? Sekarang, nyawa orang miskin tidak dianggap nyawa. Istri Panglima Muda. Saya bersumpah. Berapapun biayanya, saya akan membuat Anda membayar darah dengan darah. Menahan penderitaan yang begitu besar untuk mengubah diri Anda menjadi orang lain. Liu Ruyu, seorang pelacur terkenal. Apakah itu sepadan? Itu sepadan. Saya, Liu Ruyu, seorang pelacur terkenal di generasinya, mengajari Anda seni merayu selama setengah tahun. Pria manapun, begitu melihatnya, tidak akan bisa menolak.
Jiang Xiying, balas dendamku dimulai. Kau benar-benar harus siap. Song Huanyan, aku memperingatkanmu. Kau hanyalah pengganti yang diundang oleh nyonya ini. Nanti, saat kau bertemu Panglima Muda, jangan menyimpan pikiran yang tidak pantas. Aku mengerti. Panglima Muda telah kembali dengan kemenangan. Kenapa dia tidak langsung masuk kota saja? Dia bersikeras agar kita menyambutnya di gerbang kota. Memang, kita sudah menunggu 4 jam. Apakah ada yang pergi mencari Panglima Muda? Tidak perlu melihat. The film was translated and narrated by M Media. Gu Pingcuan, Panglima Muda. Ini semua mayat. Tuan-tuan, tidak perlu khawatir. Aku sudah 3 tahun dalam kampanye ini. Beberapa bajingan ambil kesempatan tindas dan dominasi di kota. Menggelapkan perbekalan militer. Sekembalinya ke kota ini, aku mengambil kebebasan untuk membereskan mereka. Gantung mereka di tembok kota. Sebagai peringatan. Gue, Panglima Muda gue. Anda pasti bercanda. Orang-orang itu pantas mendapatkan nasib mereka. Kami tidak seperti mereka. Ya, Sebaiknya kalian berbeda. Kalau begitu, kalian semua boleh bubar. Lama tidak bertemu, Nyonya. Dia adalah dukungan Jiang Xiying, Panglima Muda Gu Pingcuan. Dia memiliki fisik yang kuat dan mengesankan. Seorang pria dengan penampilan luar biasa. Jiang Xiying. Mulai hari ini dan seterusnya, dia milikku. Bagaimana? Kau tertegun. Aku terpukau oleh penampilan heroik dan gagah Panglima Muda. Dan sesaat tenggelam dalam pikiran. Melamun, sungguh. Naiklah kudamu. Ikuti aku kembali ke kediamanku. Untuk menyelesaikan malam pernikahan kita yang belum selesai dari 3 tahun lalu. Jiang Xiying. Pertunjukan yang sebenarnya dimulai. Song Huanyan, dasar jalang. Kau sebenarnya, setelah bertemu dengannya, langsung memikat Panglima Muda. Mengapa kau hanya berdiri terpaku di sana? Bawa aku kembali ke kediaman Panglima Muda. ya Nyonya. Kau, Song, kau harus benar-benar memahami identitas Emo. Kau hanyalah seorang pelayan. Biasanya, kau bahkan tidak pantas membawa sepatuku. Bisa menjadi penggantiku di ranjang. Sudah karena leluhurmu telah mengumpulkan kebajikan selama 8 kehidupan. Jika aku tahu, kau berani memiliki niat lain, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Apa yang kau coba lakukan? Aku mengikuti instruksi Nyonya untuk menjadi penggantimu di ranjang. Tidak melepas pakaian. Bagaimana cara melangsungkan pernikahan? Tercela. Nyonya, tenanglah. Jika tamparanmu itu mendarat, aku tidak akan bisa melangsungkan pernikahan malam ini. Kau, Panglima Muda, Anda sudah kembali. Nona Jiang, kau akan segera terbongkar. Panglima Muda, kau di sini. Panglima Muda, aku akan membantumu melepas pakaianmu. Panglima Muda, mandi sudah siap dengan air panas.
Nyonya, mari kita mandi bersama. Jiang Xing, lihat saja. Lihat bagaimana orang yang paling kau pedulikan akan perlahan menyerah padaku. Panglima muda, biarkan aku memijat titik akupunturmu. Kalau begitu, aku akan merepotkan Nyonya. Aku nyonyamu. Bukankah ini tugasku untuk melakukan hal-hal ini? The film was translated and narrated by M Media. Kau berubah dari sebelumnya. Jadi, Panglima Muda, apakah kau lebih suka aku yang dulu? Atau aku yang sekarang? Tentu saja, aku lebih suka dirimu yang sekarang. Panglima Muda, pakaiannya sudah siap. Kau cukup pemalu setelah bangun tidur. Kau suka? Untukku. Aku menyukainya. Jika kau suka, pakailah. Kalau begitu aku akan pergi ke kamp militer. Tunggu aku dengan patuh di rumah. Ini pertama kalinya seseorang memberiku sesuatu. Dasar rubah betina. Ini adalah gelang pusaka keluarga Gu. Bagaimana kau merayu Panglima Muda? Dia benar-benar memberikannya padamu. Bukankah Nyonya melihat tadi malam? Tentu saja, itu karena dia menyukaiku. Ada apa? Dulu, Panglima Muda tidak memberikan hadiah apapun kepada Nyonya, kan? Pelacur, kau berani menghinaku. Hari ini, aku harus benar-benar memberimu pelajaran. Nyonya, apakah aku lupa pistolku di dalam rumah? Panglima Muda sudah kembali. Panglima Muda, mengapa kau di sini? Aku kembali untuk membantu Nyonya berpakaian. Jiang Xiying, apakah kau cemburu? Aku akan semakin memanas-manasimu. Apa yang Nyonya pikirkan?
Aku hanya kembali untuk mengambil pistolku. The film was translated Pakaiannya and sudah terpasang. narrated by M Media. Panglima muda hanya kembali untuk mengambil senjatanya. Jika Nyonya masih punya energi, suamimu bisa menemanimu. Panglima muda, silakan urus urusan pentingmu. Kau tidak suka gelang yang kuberikan padamu. Mengapa kau tidak memakainya? Tentu saja aku menyukainya. Gelang ini adalah hadiah pertama yang Panglima muda berikan padaku. Tentu saja, aku harus menghargainya dengan hati-hati. Bagaimana aku bisa mudah keluarkan dan pakai itu? Aku memperlakukanmu dengan buruk di masa lalu. Mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Terima kasih, Panglima muda. Hari ini, suamimu tidak ada urusan resmi. Bagaimana kalau aku ajak Nyonya ke lapangan tembak latihan menembak? Latihan menembak. Meskipun ibu kota masih relatif aman sekarang, tapi Nyonya masih perlu memiliki kemampuan bela diri. Sempurna. Kali ini di lapangan tembak. Jiang Xing, aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Sudah waktunya untuk membereskan perhitungan. Baiklah, terima kasih, Panglima muda. Mengapa Panglima muda dulu memperlakukan aku begitu dingin, tapi begitu baik kepada wanita ini? Tidak, dia tidak akan. Panglima muda pasti berpikir, wanita itu adalah aku. Itulah sebabnya dia begitu baik padanya. Benar, Panglima muda mencintaiku. Song Huanyan, tunggu sampai Panglima muda meninggalkan mansion. Aku akan membuatmu membayar. Lapangan tembak. Lapor, Panglima Muda, 20 rin. Apa mau coba? Iya, aku suka. Aku belum pernah menembak senjata sebelumnya. Aku akan mengajarimu. Terima kasih, Panglima muda. Aku ingat Nyonya dulu. Paling membenci pistol dan meriam. Bahwa kau bisa datang ke lapangan tembak bersamaku hari ini, aku cukup terkejut. Aku dulu tidak tahu apa-apa. Panglima muda melindungi rakyat dengan senjata dan meriam. Bagaimana mungkin aku tidak menyukai hal-hal ini? Benarkah? Tentu saja. Panglima muda dulu. Belajar menembak seperti ini. Siapa yang berani mengajariku seperti ini? Aku hanya mengajarimu seperti ini. Aku mengajarimu dengan susah payah. Bagaimana kau berencana membalasku? Itu tergantung seberapa baik Panglima muda sebagai guru. Telah mengajar. Bidik dengan akurat. Target, bidikan, dan mata dalam satu garis lurus. Tambak. Lapor, Panglima Muda, 10 rin. Aku mengenai 10 lingkaran. Itu karena aku membimbingmu, sehingga kau mengenai 10 lingkaran. Sekarang coba sendiri. Lihat berapa lingkaran yang bisa kau kenai. Mundur sedikit. Hati-hati, Nyonya mungkin meleset dan mengenai Anda. Panglima muda, jangan meremehkanku. Jika aku mengenai ketiga tembakan, bagaimana Panglima muda akan menghadiahi aku? Apa yang kau inginkan? Suamimu akan mengabulkan apapun permintaanmu. Kalau begitu, aku ingin Panglima muda kabulkan satu permintaanku. Tapi, itu tak boleh ganggu urusan penting Panglima muda, baiklah. Ya, boleh. Ikan sudah memakan umpan. Tunggu sebentar. Jiang Xing, sebaiknya kau menahan diri. Panglima Muda, 9 ring. Bagaimana, Panglima muda? Kemampuan menembak Nyonya sangat bagus. Apa kau pernah berlatih sebelumnya? Tentu saja, itu karena Anda, Panglima muda. Beberapa tahun terakhir ini, untuk memenangkan hatimu, aku berlatih siang dan malam. Panglima muda juga berkata, aku dulu paling membenci senjata dan meriam. Bagaimana mungkin aku pernah menembak senjata sebelumnya? Itu karena Panglima muda mengajariku dengan sangat baik. Karena aku, sebagai gurumu, mengajar dengan sangat baik. Apa yang Nyonya rencanakan untuk tawarkan sebagai tanda ketulusan untuk membalasku?
Song Huanyan, aku tidak ada di sini. Dan begini caramu merayu Panglima Muda. Terima kasih, Panglima Muda. Ini tidak cukup. Panglima Muda. Siapa kau? Aku adalah Jiang Xing. Tidak bisakah kau menahannya lagi? Kalau begitu, untuk selanjutnya, aku di sini untuk menagih utangku padamu, Panglima Muda. Ini adalah pelayan yang dikirim oleh keluarga asalku. Dia sangat pandai membuat masakan obat. Mereka bilang dia bisa membantuku mengatur tubuhku. Benarkah? Kau, Song Huanyan, beraninya kau mengatakan nona muda ini adalah pelayan. Setelah kau melahirkan, kau akan lihat bagaimana nona muda ini menghadapimu. Panglima Muda ini sedang bertanya padamu. Apa kau pelayan yang dikirim oleh keluarga Jiang? Ya, aku dikirim oleh keluarga Jiang. Pelayan untuk bantu nona muda atur tubuhnya. Kesehatanmu buruk. Tidak. Masakan obat yang dibuat pelayan ini bisa membantuku hamil lebih cepat. Bisa membantumu mengandung anak. Kau seharusnya mencariku, suamimu. Apa gunanya mencarinya? Kau hanya perlu tampil baik di ranjang. Aku jamin kau akan punya 2 anak dalam 3 tahun. Panglima Muda. Nona muda itu lemah. Dia harus pergi beristirahat. Kenapa aku merasa kau sedikit familiar? Panglima Muda. Pasti pelayan ini yang mengikutiku setiap hari. Itulah sebabnya Anda merasa dia familiar. Benarkah? Kalau begitu, aku semakin penasaran pelayan mana dia. Angkat kepalamu. Lepaskan cadarmu. Panglima Muda. Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan Panglima Muda ini? The film was translated and narrated by M Media. Angkat kepalamu dan lepaskan cadarmu. Jangan. Jangan tembak. Aku beri kau 3 detik. Jika kau tidak melepasnya, aku akan melepasnya untukmu. 3, 2, Aku... 1. Aku akan melepasnya. Panglima Muda, mengapa Anda bersikeras ingin melihat pelayan ini? Atau mungkin, Panglima Muda, Anda menyukainya? Omongan macam apa itu? Aku baru saja melihatnya mengenakan cadar, menyembunyikan wajah dan identitasnya. Dan aku takut dia mungkin mata-mata yang dikirim oleh orang lain, yang akan merugikanmu dan ibu. Panglima Muda, harap tenang. Pelayan ini tumbuh besar di keluarga Jiang sejak kecil. Dia memakai cadar karena dia memiliki bekas luka di wajahnya. Khawatir dia mungkin menakuti orang. Dia tidak akan menyakiti saya atau ibu. Jadi begitu. Jika saya membiarkanmu mati seperti ini, itu akan terlalu mudah bagimu. Kamu menyebabkan saya kehilangan satu-satunya anggota keluarga saya. Jadi saya ingin kamu kehilangan segalanya untuk mengalami semua penderitaan di dunia. Dan kemudian mati dengan kematian yang menyedihkan. Panglima Muda, saya akan berganti pakaian. Saya akan kembali menemanimu nanti. Atau mungkin, suamimu bisa membantumu berubah. Tidak perlu, saya bisa pergi sendiri. Tunggu saya di sini. Jalang, kamu berani menggoda Panglima Muda. Nona Jiang, perkataanmu. Mengapa kamu harus berbicara begitu kasar? Saya melakukan ini. Semuanya demi kebaikan Nona Jiang sendiri. Panglima Muda baik padaku. Bukankah itu juga baik untukmu? Sebaiknya kamu ingat poin ini. Panglima Muda baik padamu. Karena dia mengira kamu adalah saya. Pergi ganti pakaianmu. Hari ini, saya akan membiarkanmu melihat bahwa perasaan Panglima Muda padaku hanya akan semakin baik. Baiklah. Jiang Xing, saya ingin melihat bagaimana kamu akan memprovokasi Panglima Muda kali ini. Panglima Muda. Bukankah itu hanya beberapa target yang tidak berharga? Apa yang begitu menyenangkan tentang itu? Lihat saya. Kau menyebut target-target tak berguna ini. Bukankah itu hanya beberapa tiang kayu yang tidak bergerak dan tidak berharga? Dan senjata-senjata ini The film was berat dan bau. translated and Cepat narrated singkirkan by mereka. M Media. Bagaimana dia pergi dan mengganti pakaiannya? Seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Ada apa? Kau jelas tidak memakai gelang ini barusan. Kenapa tiba-tiba kau memakainya?
Aku sungguh penggoda. Ini adalah gelang pusaka keluarga Gu. Bagaimana kamu menggoda Panglima Muda? Dia benar-benar memberikannya padamu. Saya suka gelang yang Panglima Muda berikan padaku. Jadi saya memakainya. Tapi kau jelas bilang tidak akan memakainya sembarangan. Kenapa The film tiba-tiba was kau terlihat translated menjadi orang and yang berbeda? narrated by Aku- M-Media. Nona, bukankah kamu bilang ingin mencari kotak perhiasan untuk simpan baik gelang yang Panglima Muda beri padamu? Saya sudah membawakannya untukmu. Benar, benar, benar. Saya tidak bisa menemukan kotak yang cocok. Dan saya takut kehilangannya. Jadi, saya memakainya di pergelangan tangan saya. Jadi begitu. Kau, Panglima Muda, mari kita tidak menembak senjata lagi. Maukah kamu pergi berbelanja denganku? kita sepakat untuk menembak 3 kali. Kita masih butuh 2 tembakan lagi. Selama kau mengenainya, aku akan mengajakmu berbelanja. Apa? Cepat. Barusan kau menembak 9 poin. Selama kau menembak 1 skor 9 poin lagi, aku akan memberimu apapun. Aku... Jiang Xiying, bodoh dan tidak kompeten. Saya ingin tahu berapa banyak cincin yang bisa kamu pukul. Lapor kepada Panglima Muda. Melenceng dari sasaran. Melenceng dari sasaran. Kau jelas menembak 9 poin barusan. Aku... Saya akan ke toilet sebentar. Nona Jiang, mengapa kamu lari? Cukup omong kosong. Cepat ganti kembali pakaian itu untukku. Satu skor 9 rin. 1 skor 10 rin. Kau mempermainkan aku, Panglima Muda ini. Panglima Muda, The kamu film was buatku terjaga translated semalam. and Saya bahkan narrated belum by sarapan hari ini. M-Media. Dan kamu masih tidak mengizinkan saya untuk penglihatan kabur dan tak bisa pegang senjata stabil. Apa? Kau tidak enak badan. Saya baru saja minum susu, dan saya sudah jauh lebih baik. Kalau begitu baguslah. Jika kau tidak enak badan, kau harus mengatakannya langsung. Jangan memaksakan diri. Panglima Muda sangat baik padaku. Aku bisa lebih baik lagi padamu. Mengingat kau baru saja menembak 10 poin. Akan ada gala amal besok malam. Aku akan mengajakmu ke sana. Terima kasih, Panglima Muda. Aku sudah berjanji padamu sebelumnya, bahwa selama kau menembak 3 kali, aku akan mengabulkan 1 permintaan NMO. Apa yang kau ingin aku lakukan? Saya belum memutuskan. Aku akan simpan agar Panglima Muda penuhi nanti. Panglima Muda tak akan tarik perkataannya, kan? Suamimu selalu menepati janjinya. Ayo pergi. Aku akan menggendongmu untuk sarapan. Song Huanyan, aku akan biarkanmu sombong beberapa hari lagi. Kita lihat saja. Ini adalah sesuatu yang kuminta teman-temanku di luar negeri. Bawakan. Mereka bilang gadis-gadis trendy. Semua menyukai ini. Apa kau menyukainya? Saya suka itu. Ini benar-benar indah. Kalau begitu, biar ku bantu kau memakainya. Nyonya, kau benar-benar cantik. Bukankah Panglima Muda bilang, dia bantu aku pakai gaun itu?
Nyonya benar-benar. Kau memberiku kejutan setiap hari. Panglima Muda. Saya di sini untuk membalas budi Anda hari ini. Ini adalah sesuatu yang Panglima Muda berikan padaku. Song Huanyan, kamu harus ingat, Panglima Muda menyayangimu karena dia menyukaiku. Ketika dia memberimu sesuatu, itu juga karena dia menyukaiku. Dan kamu hanyalah pengganti saya. Nona Jiang benar. Tapi saya masih perlu mengingatkan Nona Jiang. Panglima Muda tak suka orang tak berguna yang cuma suka ngamuk. Kamu. Tidak. Sekarang Panglima Muda sudah curiga. Aku masih butuh Song Huanyan tutupi aku. Song Huanyan, tunggu saja. Setelah kamu tidak berguna lagi, saya akan menginginkanmu mati. Song Huanyan, saya memperingatkanmu. Kamu hanyalah pengganti yang saya temukan. Saya akan membayarmu biaya. Tapi jika kamu berani melakukan hal lain, saya benar-benar akan membunuhmu. Misalnya, tentang insiden penembakan hari ini. Saya juga tidak menyangka bahwa Nona Jiang, sebagai istri Panglima Muda, justru akan melesat sepenuhnya. Apakah Anda mengejek saya? Nona Jiang terlalu memikirkannya. Gaun yang indah sekali. Apakah saya akan pergi ke perjamuan malam ini? Atau Nona Jiang yang akan pergi? Tentu saja saya akan pergi. Apakah itu jenis acara yang pantas Anda hadiri? Kalau begitu aku harap, Nona Jiang tampil paling menonjol di acara itu. Pesta. Kenapa kau tidak memakai pakaian yang kuberikan padamu? Apa kau tidak menyukainya? Aku... Mengapa saya tidak bisa memakainya? Bukankah ini dibuat sesuai ukuran saya? Ukuran gaun ini sepertinya dibuat sesuai ukuran saya. Saya benar-benar tidak menyangka Panglima Muda begitu cepat mengetahui ukuran saya. Apa yang kau pamerkan, jalan. Aku... Lain kali kalau tak suka, langsung bilang saja. Aku tidak akan memaksamu memakainya. Kau juga tidak perlu berpura-pura menyukainya. Panglima Muda. Semuanya. Pertama, saya menyambut tamu-tamu terhormat dari berbagai kalangan untuk menghadiri gala amal malam ini. Saya, Gul, berterima kasih kepada semua yang hadir di sini. Malam ini, saya juga meminta semua orang, demi bangsa, untuk membuka dompet Anda dengan murah hati. Panglima Muda, apa yang Anda katakan? Semua orang berkumpul di sini hari ini adalah untuk Xiangxia. Naik turunnya bangsa adalah tanggung jawab setiap rakyat biasa. Ketua Wang benar. Ini semua demi bangsa, bagaimanapun juga. Ini pasti istri Panglima Muda, kan? Melihatnya hari ini, dia benar-benar pasangan yang sempurna untuk Panglima Muda. Kakak Pingcuan. Sutin, kenapa kau di sini? Lin Sutin, dermawan Panglima Muda. Sepertinya ada yang mengincar. Jiang Xing, orang yang berada di posisi istri Panglima Muda. Jiang Xing, saya ingin tahu, apakah Anda bisa mengatasinya? Kau ini bicara apa? Gala amal yang begitu meriah malam ini. Kenapa kau tidak meneleponku? Panglima Muda, siapa dia? Biar ku perkenalkan padamu. Ini Syuting. Setengah tahun yang lalu, aku pingsan di pinggir jalan. Dia menyelamatkanku. Jadi aku mengakuinya sebagai saudari angkatku. Syuting, ini istriku.
Ini adalah kakak Pingcuan istri itu. Dia sama sekali tidak cocok untuk kakak Pingcuan. Kakak Pingcuan adalah milikku. Cepat atau lambat, aku akan mengusirmu. Jadi ini kakak ipar. Halo, kakak ipar, kau bisa memanggilku Syuting. Oh iya, kakak Pingcuan sudah berjanji padaku untuk pindah ke rumah Panglima Muda. Dia takut aku kesepian sendirian di luar. Jadi, kakak ipar, aku akan butuh perhatianmu nanti. Panglima Muda dan aku pada dasarnya satu sebagai suami istri. Karena dia adalah adik Panglima Muda. Maka dia juga adik saya. Syuting, nanti, kalau kau pindah ke rumah besar, datang saja padaku jika terjadi sesuatu. Kalau begitu, kalian berdua mengobrol dulu. Aku akan pergi melayani tamu. The film was translated and narrated by M Media. Adik apa? Saya lihat Anda hanyalah seorang jalang. Kakak ipar. Untuk pertemuan pertama kita, aku bersulang untukmu. Jika kau bersulang padaku, aku harus minum. Kau pikir kau ini siapa? Kakak ipar. Kakak Pingcuan sudah melihat ke sini. Jika kau tidak minum, anggur penyelamat hidup Panglima Muda, kakak Pingcuan mungkin akan marah, kan? Panglima Muda. Minumlah segelas anggur ini, dan kau akan ruam selama sebulan penuh. Sebulan, itu cukup waktu bagiku untuk memenangkan hati kakak Pingcuan. Mengapa gatal sekali? Pasti jalang itu, Lin Syuting. Dia merakuni saya. Pasti Lin Syuting. Jalang itu yang melakukannya. Saya tahu, dia punya niat buruk. Penyelamat apa? Saudari angkat apa? Itu semua palsu. Dia hanya di sini untuk merayu Panglima Muda. Nona Jiang telah mengalami banyak ruam. Sepertinya tidak akan hilang dalam waktu dekat. Saya harus membuat Lin Syuting itu membayar harganya. Tidak, saya tidak bisa pergi ke gala amal. Dan dia juga tidak bisa tetap di sisi Panglima Muda. Kau pergi, rebut kembali Panglima Muda dari rubah betina itu. Rebut kembali. Nona Jiang, saya tidak akan menyesalinya. Berhenti bicara omong kosong. Jika Panglima Muda tergoda oleh rubah betina itu, Anda akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Ya. Kenapa kau lari tanpa suara? Bagaimana mungkin aku bisa? Panglima Muda, Tuan Smith telah tiba. Tuan Smith, selamat datang. Halo, senang bertemu dengan Anda. Smith, pedagang asin. Malam ini, saudara Pingcuan, ingin Tuan Smith menyumbang. Aku dengar Smith paling suka piano. Aku akan memainkan sebuah lagu nanti. Smith pasti akan senang menyumbang. Malam ini aku akan membuat kakak Pingcuan tahu bahwa aku adalah yang paling cocok orang untuk berada di sisinya. Kakak Pingcuan, aku dengar Tuan Smith paling suka mendengarkan musik piano. Bagaimana kalau aku memberikan penampilan sederhana dan memainkan sebuah lagu untuknya? Saya perlu membicarakan hal penting dengan Tuan Smith. Sensi, ajudan Gu Pingcuan. Baik. Lihat, Tuan Smith setuju. Kalau begitu, mainkan dengan baik. Silakan. The film was translated and narrated by M Media. Betapa menakutkan.
Kau yang mengoleskan obat ini padaku setiap hari. Kenapa sepertinya kau baru melihatnya untuk pertama kali? Ada apa? Aku terlalu mengkhawatirkanmu. Mengkhawatirkanmu. Nyonya, barusan di tanganmu. Tidak ada rasa terbakar ini. Nyonya, kau bertingkah sangat aneh hari ini. Mengapa tepatnya? Panglima Muda. Nyonya baru saja memeriksa sendiri suhu sup obat itu. Tidak sengaja, dia tersiram sup yang memercik. Kalau begitu, seharusnya kau berjaga di dekat sini. Bagaimana bisa kau membiarkan Nyonya terluka? Ini salah hamba. Nyonya, tolong letakkan itu. Biarkan hamba mengoleskan The obat film was untuk Panglima Muda. translated and narrated by M Media. Di dunia ini, untuk mengingat seseorang, bukan hanya tentang melihat wajah mereka. Mengapa aroma ini begitu akrab? Dan cara terampil mengoleskan obat ini. Bagaimana bisa begitu mirip dengan milik Xing? Aku tidak percaya pada kebetulan tanpa alasan. Aku harus mencari tahu dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Berhenti. Lepaskan cadarmu. Aku ingin melihat siapa dirimu sebenarnya. Tidak. Maksudku adalah, dia jelek dan akan menakuti Panglima Muda. Apa yang belum pernah kulihat di medan perang? Lepaskan. Panglima Muda. Lepaskan. Jing. Berlututlah di depanku. Ibu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini semua karena menantu perempuanmu yang baik. Jing. Berlututlah di depanku. Mengapa? Terus kenapa lagi? Beraninya kau bertanya. Baiklah. Syuting. Ceritakan padanya tentang perbuatan memalukannya. Dan beritahu dia dengan benar. Aku terlalu malu untuk menyebutkannya. Jing. Saat kakak Pincuan pergi berperang, kau pergi ke Paramount setiap hari, bermain mata. Ibu angkat sudah tahu semuanya. Aku sarankan kau untuk patuh mengakui perbuatan memalukanmu. Dengan begitu, ibu angkat mungkin masih akan mengampuni nyawamu. Sepertinya, Lane Shooting ini juga bukan orang bodoh. Dia benar-benar berhasil dalam waktu sesingkat itu menemukan masa lalu skandal Jiang Xing. Beraninya kau melakukan hal tidak bermoral dan memalukan seperti itu. Kau berani melakukan sesuatu untuk mengkhianati Pincuan. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Tidak, itu tidak mungkin. Apa yang kulakukan di Paramount sangat rahasia. Bagaimana mereka bisa tahu? Aku tidak, Nyonya tua. Bagaimana Anda bisa mendengarkan cerita sepihak Lane Shooting ini? Cerita sepihak. Baiklah, hari ini aku akan menunjukkan buktinya. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kau katakan. Ini adalah kau dengan nama samaran Suing di rumah sakit Yuai. Catatan operasi aborsi. Bagaimana kau bisa menyangkal ini? Pincuan, lihatlah, ini istrimu yang luar biasa. Kakak Pincuan, Jing ini, saat kau pergi ke Paramount untuk bermain mata, dan terlibat dengan orang-orang yang tidak terhormat. Dia mengkhianatimu, dia mempermalukanmu seperti ini, dan mempermalukan keluargaku. Wanita seperti ini, harus ditembak mati. Tidak, bukan seperti itu. Nama di sini adalah Suying. Itu sama sekali bukan aku. Apa hubungannya denganku? Lane Shooting, kau mau hancurkanku demi jadi istri Panglima Muda. Tapi, jangan coba karang bukti fitnahku. Jing, hal memalukan seperti aborsi. Bagaimana mungkin kau menggunakan nama aslimu? Hanya saja setiap kali kau melakukan aborsi, karena takut ibu angkat akan mengetahuinya. Kau akan menggunakan alasan pulang ke rumah orang tuamu untuk tinggal sebentar. Ibu angkat, tolong ingat kembali,
Saat-saat dia pulang ke rumah orang tuanya, bukankah itu bertepatan dengan waktu operasi? Tepat sekali. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa hanya menggunakan beberapa slip operasi ini untuk menuduhnya? Nyonya tua, ini semua kebetulan. 1 atau 2 kali adalah kebetulan. Tapi 3 atau 4 kali bukan kebetulan, kan? Jing Jing. Aku juga punya kesaksian dari kesaksian dokter. Mereka bersaksi bahwa kaulah yang melakukan operasi itu. Kau tidak hanya melakukan 4 kali aborsi. Tapi karena itu, kau tidak bisa lagi punya anak. Kamu bicara omong kosong. Kamu pasti menyuap mereka untuk memfitnahku. Panglima muda, ketika aku menyempurnakan pernikahan kita denganmu, itu adalah yang pertama bagiku. Kamu harus bersaksi untukku. Ya, Ibu. Xing dan aku. Itu memang pertama kalinya baginya. Benar. Sapu tangan sutra Jing yang berlumuran darah. Aku bahkan melihatnya. Ibu angkat. Kakak Ping Chuan, kalian semua telah ditipu olehnya. Sekarang ini, ada dokter-dokter asing itu yang bisa melakukan operasi perbaikan. Apalagi seseorang yang sudah pernah aborsi, bahkan seseorang yang sudah melahirkan. Setelah menjalani operasi semacam itu, masih bisa berdarah. Apa yang kau katakan itu benar. Tentu saja, jika kau tidak percaya padaku, suatu hari akan kubawa kau ke rumah sakit barat lihat sendiri. Kamu hanya memfitnah orang, Jing Jing. Sekarang setelah aku membongkar rencanamu, kau marah karena malu, bukan? Kau ingin menipu kami semua. Mimpi saja. Aku tidak mengakuinya. Aku sama sekali tidak melakukan hal-hal ini. Kamu tidak mungkin bisa mengandalkan beberapa laporan dan kesaksian yang berantakan ini untuk menghukumku. Aku pulang karena rindu orang tua. Pelayanku bisa bersaksi untukku. Benar, gadis jelek. Ya, setiap kali Nyonya kembali ke keluarga Jiang, itu karena dia merindukan Tuan Jiang dan Nyonya Jiang, pelayanmu. Tentu saja, adalah orangmu. Kesaksiannya tidak bisa dipercaya. Mengapa kesaksianmu kredibel, tapi kesaksian pelayanku tidak? Syuting. Apa yang dia katakan masuk akal. Kau bilang di laporan lab ini namanya tidak tertulis. Mungkin dokter melakukan kesalahan. Tepat sekali. Aku sama sekali tidak mengenal mereka. Mereka pasti salah mengira aku orang lain. Jing Jing. Kau tak nangis sebelum lihat peti mati. Hari ini, akan kubawa semua kekasihmu dari Paramount ke sini. Aku akan meminta mereka secara pribadi mengidentifikasimu. Salam, Panglima Muda. Salam, Panglima Muda. Jika Jiang Xing mati begitu saja, itu benar-benar balas dendam untuk ayah. Lihat baik-baik. Apakah ini wanita yang terlibat dengan kalian semua? Lin Shooting, kamu benar-benar bersusah payah untuk menyakitiku. Mencari 4 orang yang tidak jelas asal-usulnya. Dan kamu pikir, kamu bisa menuduhku tidak suci. Mengapa kau begitu cemas? Atau kau merasa bersalah, mengetahui mereka pasti akan menuduhmu? Kamu... Lihat baik-baik. Jika kau salah mengidentifikasi, senjataku tidak punya mata. Apa yang kau takutkan? Identifikasi dengan cermat. Aku jamin, kau akan pergi dengan aman. Ping Chuan, Jangan panggil aku Ping Chuan dulu. Kau bicara duluan. Apakah itu dia? Itu dia. Kamu bicara omong kosong. Kau yakin? Ya. Hanya saja, dia belum datang selama sebulan terakhir. Dia juga memberiku jam tangan sebelumnya. Yang ini. Kakak Ping Chuan, ini adalah jam tangan dari toko serba ada keluarga Jiang. Hanya keluarga Jiang yang memilikinya di seluruh ibu kota. Aku juga punya jam tangan. Ini juga dari toko serba ada keluarga Jiang. Milikku adalah Liontin Giok. Ini dari toko Giok keluarga Jiang. Dia memberiku kalung emas. Ini juga dari toko emas keluarga Jiang. Jiang Xing. Apalagi yang ingin kau katakan? Penjaga. Panglima Muda, ampuni kami. Bawa ke-4 orang ini pergi. Buat mereka diam. Pergi. Jing Jing. Sekarang, apalagi yang ingin kau katakan?
Apa buktinya ini? Toko-toko keluarga Jiang, kami ada di seluruh ibu kota. Ini adalah barang-barang biasa. Aku tidak mengakuinya, sudah sampai seperti ini, dan kau masih tidak mau mengakuinya. Kakak Ping Chuan, siksa dia. Aku tidak percaya kita tidak bisa membuatnya bicara. Kamu mau paksa pengakuan dengan siksaan. Shooting. Jing adalah istri Ping Chuan, bagaimanapun juga. Apakah benar pantas menggunakan penyiksaan? Ibu baptis, mengapa kau begitu baik? Jika Jing bermain-main di luar, dia bahkan mungkin punya penyakit kelamin. Tidak apa-apa jika dia meninggal karena sakit sendiri. Bagaimana jika dia menulari kakak Ping Chuan? Kita harus membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Tepat sekali. Demi Ping Chuan, kita harus memaksanya mengatakan kebenaran. Penjaga. Nyonya besar. Mama, ini. Ping Chuan, demi kesehatanmu, kau tidak boleh berhati lembut. Pukul dia. Ya. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. The Lepaskan film was aku, lepaskan translated aku, and lepaskan narrated aku, by M. lepaskan. Media. Nyonya tua, Panglima muda. Aku benar-benar tidak. Percayalah padaku. Percayalah padaku, lepaskan aku. Panglima muda, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak. Si Hing punya kapalan di tangannya, tapi kau tidak. Siapa sebenarnya kau? Panglima muda. Apa yang kamu katakan? Aku istrimu, Jiang Xing. Lalu bagaimana kapalan di tanganmu bisa hilang? Jika Jiang Xing terbongkar, maka dia pasti akan mati. Apakah aku sudah membalas dendamku? Panglima muda tanya tanganku. Kau tuli. Kamu pikir aku sudah mati? Bisakah kamu hidup? Panglima muda, kapalan di tangan Nyonya dihilangkan dengan salep yang ditemukan oleh hamba ini. Dioleskan setiap hari. Nyonya berkata, dia takut Anda akan menganggap tangannya kasar. Tapi aku tidak pernah membencimu karenanya. Kakak Ping Chuan, apa yang kau bicarakan? Yang paling penting sekarang, bukankah tentang perselingkuhan wanita ini? Nona Lin, Anda terus mengklaim bahwa nonyaku berselingkuh dan bahkan melakukan aborsi berkali-kali, tapi bukti yang Anda berikan sama sekali tidak kuat. Begitu banyak bukti, masih tak bisa bungkam kalian. Tuan dan pelayan, baiklah, kau bilang dia tidak bersalah. Bagaimana kau membuktikannya? Ya, bagaimana kau membuktikannya? Pelayan dari keluarga Jiang ini. Mengapa aku merasa dia begitu akrab? Jika kau tidak bisa menunjukkan bukti konkret, kau dan nonyamu, keduanya akan mati. Tentu saja aku punya bukti. Baiklah kalau begitu keluarkan. Aku ingin melihat, apalagi yang bisa kau hasilkan. Bukti yang menggemparkan. Nyonya tua, Panglima muda. Pada laporan yang baru saja Nona Lin berikan, itu bukan nama nyonyaku. Beberapa orang yang dia bawa, dan barang-barang yang dibawanya, juga berasal dari bisnis keluarga Jiang, mudah didapatkan. Ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa nyonyaku mengenal mereka. Tapi Nona Lin bersikeras untuk melibatkan nyonyaku. Memang benar bahwa ini tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Jeti, oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa nyonyaku tidak bersalah, kita perlu mencari seorang dokter untuk memeriksa nyonyaku. Apakah wanita itu pernah aborsi? Berapa kali? Dokter akan tahu dengan sekali lihat. Tepat sekali. Ji, apakah dia pernah aborsi? Dokter The film pasti was bisa tahu. translated and narrated by M. Ibu Media. baptis, kau benar-benar percaya omong kosong yang diucapkan pelayan ini? Kalau tidak, haruskah aku percaya bukti Anda yang memfitnahku? Nyonya tua, Panglima muda. Aku bersedia menerima pemeriksaan dokter untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Baiklah, kau akan berjuang sampai mati, bukan? Ibu baptis, aku kenal seorang dokter asing dari rumah sakit Yuai. Dia bisa datang dan memeriksanya. Demi keadilan, lebih baik Panglima muda yang mencari dokter ini. Maksudmu? Jika aku menemukan dokter itu tidak akan adil, kan? Gadis celaka, kau berani bersembunyi. Nona Lin, mohon maafkan aku. Aku adalah pelayan Nyonya. Tidak sembarang orang bisa memukulku. Kau, Cukup. Seperti yang dia katakan. Pergi panggilkan untuk ibuku, Dr. Lee, yang selalu merawatnya, untuk datang. Kakak Ping Chuan, Cukup. Kebenaran masalah ini tidak akan berubah karena satu dokter. Panglima muda, pakaian Nyonya kotor. Tidak pantas baginya untuk bertemu tamu. Aku akan membawanya untuk berganti pakaian lain. Ganti pakaian yang bagus.
Ketika Dr. Lee tiba nanti dan membongkar warna aslinya, itu akan tepat pada waktunya dia disingkirkan. Cepat pergi. Jing Jing, kali ini kau pasti mati. Jalang, Jalang. Kau benar-benar berani menyelidikiku. Setelah masalah ini selesai, aku pasti akan membunuh. Jalang itu, Lin Shooting. Nona Jiang, mengapa Anda tidak berpikir baik-baik tentang bagaimana melewati situasi sulit ini? Dr. Lee yang ditemukan oleh Panglima Muda. Nenek moyangnya pernah menjadi tabib istana. Anda pernah aborsi, dan masalah Anda yang tidak bisa punya anak akan sulit disembunyikan darinya. Kau pergi menggantikanku. Benar, selama kau pergi. Bahkan jika tabib ajaib masih hidup, dia tidak akan bisa mengetahui masa laluku, Jiang Xing. Ketika Dr. Lee membuktikan bahwa aku tidak bersalah, Panglima Muda pasti akan mengusir Lin Shooting. Jalang itu keluar dari kediaman Panglima Muda. Nona Jiang, maksud Anda ingin saya pergi untuk pemeriksaan fisik Anda? Kalau tidak, tapi mengapa saya harus membantu Anda? Apa maksudmu? Kau harus tahu tempatmu. Kau hanyalah seseorang yang kubayar, seorang pengganti yang kusewa. Hak apa yang kau miliki untuk menolak? 10 batang emas yang diberikan Nona Jiang hanya untukku tidur dengan Panglima Muda. Adapun uang untuk punya anak dan uang untuk acara amal. Aku belum meminta lebih banyak darimu. Kau berani membahas acara amal denganku. Kau di depan begitu banyak orang menyumbangkan semua maharku. Aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Kau masih berani meminta uang padaku. Kau tidak ingin hidup lagi. Nona Jiang, seseorang bisa bodoh, tapi tidak tolol. Kaulah yang membual bahwa kau akan melampaui Lin Shooting hanya dengan satu lagu piano. Dia bisa mengumpulkan untuk Panglima Muda $200.000 perak jika kau tidak menyumbangkan maharmu. Aku khawatir sekarang istri Panglima Muda sudah akan menjadi Lin Shooting. Jalang itu, Lin Shooting, ingin menggantikanku sebagai istri Panglima Muda. Mimpi saja. Bicaralah. Apalagi yang kau inginkan? Itu tergantung pada keinginan Nyonya. Aku ingin tahu berapa Nyonya menilai hidupnya. Berharga. Jangan keterlaluan, jika aku mati, kau juga tidak akan hidup. Hidupku tidak berharga, tidak bernilai banyak. Tapi hidup Nona sulung keluarga Jiang sangat berharga. Masih pepatah yang sama. Jika Nona sulung keluarga Jiang mati bersamaku, aku anggap itu keuntungan besar. Aku akan menambahkan 10 batang emas lagi untukmu. Hidup Nona Jiang bernilai 10 batang emas. 20 batang. Apakah itu cukup? Aku ingin kunci brankas bank keluarga Jiangmu untuk batang emas. Kau setuju? Kali ini, kau melakukannya dengan baik. Jalang itu, Lin Shooting, sudah diusir dari kediaman. Kau juga sudah berhasil mengandung anak. Aku sudah menelpon ibuku. Seseorang akan menjemputmu dari kediaman besok. Tenang saja dan nantikan kelahiran anakmu. Setelah kau melahirkan anak itu, posisi istri Panglima Muda ini tidak akan ada yang bisa merebutnya dariku lagi. Siapa bilang aku akan meninggalkan kediaman Marsekal? Apa maksudmu? Aku adalah istri Panglima Muda. Ini adalah kediaman Marsekal. Bagaimana mungkin aku pergi? Pelacur. Kau hanya pengganti. Bahkan orang rendahan berani mengincar posisi istri Panglima Muda. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. The film was translated and narrated by M Media. Nona Jiang, apakah nyawa orang lain tidak berharga bagimu? Ketika kau menyakiti orang lain, apakah kau tidak pernah berpikir bahwa suatu hari
seseorang akan datang untuk mengambil nyawamu. Kau, siapa sebenarnya kau? Apakah kau masih ingat Song Daping? Siapa dia? Bagaimana aku bisa mengenalnya? Itu benar. Nona Jiang, dari keluarga terkemuka, dan juga istri Panglima Muda. Bagaimana mungkin kau mengingat seorang penarik becak yang kau bunuh? Ayah. Kau adalah putri penarik becak itu. Kau tidak terlihat seperti ini sebelumnya. Kau sengaja mendekatiku. Ya. Aku datang untuk mengambil nyawamu. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah istri Panglima Muda. Bunuh aku. Dan kau juga tidak akan hidup, istri Panglima Muda. Jika aku membunuhmu, maka aku akan menjadi istri Panglima Muda yang sebenarnya. Kau hanyalah pengganti yang tidak pantas. Aku adalah istri Panglima Muda. Pengganti. Jiang Xing, kamu adalah penggantinya sekarang. Istri Panglima Muda mahir menggunakan senjata api. Apa kau tahu? Istri Panglima Muda fasih berbahasa Inggris. Bisakah kau? Istri Panglima Muda juga sedang hamil. Apa kau punya itu? Ini, aku punya. Cincin kawin yang diberikan langsung oleh Panglima Muda. Gelang giok pusaka keluarga Gu. Dan juga wajah yang persis sama dengan istri Panglima Muda. Menurutmu siapa istri Panglima Muda sekarang? Baiklah, karena itu masalahnya. Aku akan turun dan memberitahu semua orang sekarang. Mari kita lihat, apakah aku mati duluan? Atau kau, si palsu ini, yang mati duluan? Jiang Xing, aku bisa membunuhmu sekarang. Tapi, saat anakku lahir, aku sendiri yang akan menggunakan darahmu untuk menghormati ayahku. Para pelayan oportunis ini benar-benar tidak mengizinkanku masuk ke The rumah film was Marsekal. translated and narrated by M Media. Nona, ini Nanyei. Wanita ini sedikit bingung tentang menjadi pengganti. Aku sudah membungkamnya. Kalian semua bawa dia ke perkebunan pedesaan. Dan sama sekali jangan biarkan dia bicara, agar dia tidak menimbulkan masalah. Ya, Nona sulung. Apa maksudmu? Mungkinkah Jing Jing? Bukan Jing Jing yang asli. Aku harus mencari tahu. 3 hari kemudian, Jing, makanlah sedikit lagi. Baru setelah itu bayi di perutmu akan tumbuh dengan baik. ibu, ayah mertua, ibu mertua, mereka ada di pintu. Bagus. Ayah mertua, ibu mertua. Jing, sudah beberapa waktu ini, kau setia beberapa hari, kembali ke rumah orang tuamu untuk tinggal sebentar. Sekarang setelah kau hamil, sudah lama sekali kau tidak melihat orang tuamu. Kau pasti merindukan mereka, kan? Hari ini, aku telah mengatur jamuan keluarga. Dan secara khusus mengundang orang tuamu, agar kalian semua bisa berkumpul kembali. Itulah mengapa aku tidak memberitahumu sebelumnya, untuk memberimu kejutan. Bagaimana, apakah kamu senang? Senang, terima kasih, Panglima Muda. Terima kasih, Ibu. Anakku. Xing, Ayah Jiang Xi, salam, Panglima Muda. ayah mertua, tidak perlu terlalu formal. Ibu Jiang Xi, Jing, ada apa? Mengapa kau tidak bicara saat melihat ibumu? ibu mertua, Xing akhir-akhir ini mengalami mual di pagi hari. Dia tidak enak badan, mohon maafkan dia. Mual The di film pagi was hari, kan? translated and narrated by M Media. Mual di pagi hari? Astaga. Jing hamil. Aku terlalu senang. Nyonya Gu, mohon maafkan aku. Aku mengerti, oh benar.
Aku akan pergi ke dapur sekarang untuk melihat apakah mereka sudah menyiapkan semuanya. Kalian berdua, ibu dan anak, berbicaralah dengan baik. Terima kasih, Nyonya Gu. Ayah mertua, aku akan mengambil 2 botol anggur yang enak. Kita akan minum nanti. Baiklah, bagus. Jiing, lihat. Panglima muda dan Nyonya besar Gu. Mereka sangat baik padamu sekarang. Posisi istri Panglima muda sudah aman. Apakah ini benar-benar stabil, Jiing? Apa maksudmu dengan ini? Ibu, maksudku adalah, bagaimanapun anak itu sekarang belum benar-benar lahir. Jadi, sebelum anak itu lahir, kita harus membungkam mulut wanita itu. Rapat-rapat. Aku kira itu sesuatu yang serius. Jangan khawatir, sesuai instruksimu. Aku sudah menempatkan wanita itu terkurung di perkebunan pedesaan. Kecuali untuk makan. Mulutnya disegel di waktu lainnya. Begitu wanita itu melahirkan, aku akan menggali lubang dan langsung menguburnya. Bagaimanapun, dia adalah orang rendahan. Hidupnya tidak berarti banyak. Nyawa jalang tidak seberapa harganya. Tepat sekali. Mereka semua orang rendahan. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan berani mengejar kita. Jadi begitu pikiranmu. Jiing, ada apa denganmu? Bukankah biasanya kau yang paling membenci orang-orang rendahan itu? Kau bilang mereka bang. Dan seharusnya mati saja. Ibu benar. Aku sebenarnya lupa. Jiang Xiying tidak menjadi begitu kejam begitu saja. Jangan bicarakan hal-hal itu. Xin, meskipun Panglima muda menyukaimu sekarang, bisakah kamu mendapatkan keluarga kita lebih banyak lagi? Apa yang kau inginkan? Ayah tidak ingin banyak. Aku dengar Panglima muda baru-baru ini mengumpulkan lebih dari 1 juta. Jiing, besanku tersayang. Jamuan sudah disiapkan. Mari kita masuk dan duduk. Ayo, Nyonya. Tamu utama belum tiba. Untuk memulai perjamuan sekarang, bukankah itu tidak pantas? Lin Shooting. Kakak Ping Chuan, lama tidak bertemu. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja, aku di sini untuk memberitahumu kebenarannya. Aku tidak ingin tahu kebenaran apa yang kamu bicarakan. Tapi sudah kubilang, kamu tidak diizinkan masuk ke kediaman Marsekal lagi. Cepat pergi. Aku bisa pergi, tapi aku harus terlebih dahulu mengungkap warna asli wanita ini sebelum aku pergi. Lin Shooting. Beberapa hari yang lalu, bukankah kau sudah cukup memfitnah Jiing? Apa yang kau lakukan di sini lagi sekarang? Pengawal. Serat wanita gila ini keluar. Tunggu, Ibu Baptis. Kau terus memanggilnya Jiing. Tapi wanita ini sama sekali bukan Jing Jiing. Apa yang kau katakan? Dia adalah Jiing. Nona Lin, aku tahu kau menyukai Panglima muda, tapi tidak peduli seberapa besar kau menyukainya. Kau tidak bisa menyebut rusa sebagai kuda, kan? Jati ini jalan yang mengincar Panglima muda. Pergi sana. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Panglima muda, putriku, sedang mengandung anakmu. Anda tidak bisa mengecewakannya. Aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Pergi sekarang. Aku bisa pergi, tapi tidak sekarang. Keluarlah, Jing Jing yang asli. Tidak menyangka akan bertemu denganku lagi, kan? Song Huanyan. Untungnya, aku mengikuti mobil keluarga Jiang ke sini. Jing Jing yang dikurung oleh Song Huanyan. Song Huanyan, kali ini kau mati. Ini dia.
Kedua orang ini, mengapa mereka mirip sekali? Besanku tersayang, apakah kau dulu melahirkan saudara kembar? Aku, Jing. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ibu, aku Xing. Putrimu. Istri panglima muda dari keluarga Gul. Kau Jing. Ya, The film aku was Xing, translated ayah dan and ibu. narrated Dia ingin by menggantikanku Media. dan menjadi istri panglima muda dari keluarga Gul. Cepat, usir dia. Ini? Panglima muda, aku Jiang Xing. Aku istrimu. Dia adalah pengganti. Mencoba merebut tempatku. Cepat, tangani dia. Panglima muda, akulah yang selalu menemanimu, menjagamu, dan menjadi istrimu yang penuh perhati-hatian. Tidak bisakah kau mengenaliku? Jalang, kau hanyalah pengganti. Dan kau masih ingin merebut tempatku. Burung kukuk menduduki sarang murai. Besanku tersayang, dia adalah putrimu. Katakan padaku, siapa sebenarnya menantu perempuanku, Jiing? Ibu, wanita ini membenciku karena menabrak ayahnya. Dan secara khusus, ingin membalas dendam padaku dengan mencuri posisiku sebagai istri panglima muda. Cepat, bongkar kedoknya. Putriku adalah... Ibu, aku putrimu. Dia benar-benar bilang aku penipu. Dengarkan omong kosong yang dia ucapkan. Sebagai nona muda tertua dari keluarga Jiang, dengan kasih sayang suamiku, dan sedang hamil, mengapa aku akan mencari penipu untuk menyamar sebagai diriku sendiri? Benar, Ibu. Karena kau berasal dari latar belakang rendahan, kau ingin merebut tempatku. Diam. Kakak Pingcuan, bagaimana kau masih bisa percaya omong kosong wanita ini? Ibu, wanita ini sudah 4 kali aborsi dan berzina. Dokter akan tahu hanya dengan sekali lihat. Jika dia benar-benar Jiang Xing, maka kau menipu panglima muda. Bisakah kau menanggung tuduhan ini? Bukan hanya kau, tapi juga ayah dan seluruh kediaman Jiang saat itu akan mati tanpa tempat pemakaman. Jalang, omong kosong apa yang kau ucapkan? Saya Jiang Xing yang asli. Kau hanyalah pengganti yang kutemukan. Ya Tuhan, besanku tersayang, sudahkah kau membedakan dengan jelas atau belum? Yang mana dari mereka berdua adalah putrimu? Ibu, kau tahu siapa putrimu, kan? The film was translated and Ibu, narrated by aku M. putrimu Media. Xing. Dia hanyalah pengganti yang kutemukan, karena aku tidak bisa melahirkan. Ayah, bagaimana bisa kau memukulku? Aku putrimu. Panglima muda. Ini putriku. Ya. Ini putriku. Asal-usul wanita ini tidak jelas. Berani-beraninya memanfaatkan kemiripan. Putriku. Dia berani menyamar sebagai yang asli dan ingin mengambil tempatnya. Benar-benar tidak tahu malu. Nyonya Jing, ini putri kandungmu. Kau bahkan tidak bisa mengenali putri kandungmu sendiri. Putriku sendiri. Tentu saja aku mengenali. Wanita ini, dia adalah penipu. Yang berdiri di sampingku adalah putri kandungku, Jiing. Ibu, apa yang ibu katakan? Aku putrimu. Akulah orangnya, nona muda tertua dari keluarga Jiang. Nyonya Jiang, apakah Anda yakin? Istri panglima muda bukanlah sesuatu yang bisa sembarang orang jadi. Aku. Tentu saja aku mengerti. Bagaimana mungkin putriku menjadi orang rendahan seperti itu? Rendahan. Apalagi, tiba-tiba muncul entah dari mana, sesuatu yang rendah. Dan berani menyamar sebagai putriku. Apakah kamu ingin membunuh seluruh keluarga kita? Jika kamu tahu diri, segera pergi. Dengan begitu kamu mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Pergi. Di hari yang penting ini, jangan biarkan orang ini merusak suasana hati kita. Mari kita usir saja dia. Mengapa kau tidak cepat pergi? Selama gunung hijau tetap ada, akan ada kayu untuk dibakar. Song Huanyan, tunggu saja. Tunggu.
Apa yang kau lakukan? Orang dari kalangan bawah yang memfitnah istri Panglima Muda. Sekarang ingin lolos begitu saja. Jing, bagaimana kalau begini? Serahkan padaku. Aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Kau tangani saja. Bisakah kau menanganinya? Lalu apa yang kau inginkan agar aku bisa membawanya pergi? Kapan aku bilang dia bisa pergi? Panglima Muda. Aku tidak. Sebaik Nyonya diam. Wanita ini ingin menggantikan istriku. Dan dia masih ingin pergi. Mimpi saja penjaga. Seret dia keluar dan tembak. Tidak, tidak. Bagaimana? Nyonya Jiang sepertinya sangat peduli pada penipu ini. Panglima Muda, mohon maafkan saya. Istri saya memuja-muja. Dan tidak tega melihat pertumpahan darah. Diam, apakah kamu mencoba menghancurkan keluarga Jiang kita? Apakah kamu mencoba menyebabkan kejatuhan keluarga Jiang kita? Aku tidak tega melihat dia dan Jing terlihat mirip sekali. Pingcuan, benar. Dia dan Jing mirip sekali. Ibu juga tidak tega. Ibu telah mengingatkanku. Wanita ini memiliki wajah yang persis sepertiku. Jika dia melakukan sesuatu yang memalukan di luar, bukankah aku yang harus menanggung akibatnya? Apa yang akan kau lakukan? Ibu, kita tidak bisa membiarkannya memiliki wajah yang persis sepertiku. Kau ingin merusak wajahku? Bagaimana bisa kau sekejam itu? Kakak Pingcuan, apa kau dengar itu? Ini istrimu yang baik. Dia sangat kejam, ingin merusak wajah gadis lain. Bagaimana kau masih bisa memihaknya? Jika rencananya hari ini berhasil, istriku akan kehilangan nyawanya. Sekarang istriku hanya ingin merusak wajahnya. Itu sudah sangat berbelas kasih. Kakak Pingcuan, Nyonya diam. Anda berhati mulia, jadi silakan lakukan sendiri. Jika saya menyuruh seseorang melakukannya, bukan hanya satu wajah yang rusak. tidak, Ibu, tidak. Serahkan semuanya padaku. Nyonya Jian, apakah Anda tidak akan bertindak? Kalau begitu aku akan memanggil seseorang. Tidak, Penjaga. tidak. Ibu, aku mohon. Aku tidak ingin cacat. Ibu, selamatkan aku. Gadis terkutuk. Panglima Muda mengampuni nyawamu. Kamu seharusnya sudah bersyukur. Namun kamu masih tidak kenal lelah. Apakah kamu mencoba membunuh seluruh keluarga kita? Lakukan. Ayah, lepaskan aku. Aku putrimu sendiri. Ayah, Diam. Orang rendahan. Beraninya kamu menyamar sebagai putriku. Kapan kamu pernah mendengar seekor burung pegar berubah menjadi burung phoenix? Terimalah takdirmu. Lakukan apa yang masih kamu lihat. Ibu, jangan. Ibu. Ayah. Ayah. Jiang Xiyin, ini adalah hutangmu padaku. Wajahku. Apakah kalian pikir hal-hal yang telah kalian lakukan bisa disembunyikan? Jing, apalagi yang kau tahu? Cepat bicara. Kau dan kau. Ayah, jelas beberapa tahun yang lalu, keluarga Jiang berada di ambang kehancuran. Mengapa dalam 2 tahun terakhir ini tiba-tiba berkembang lagi? Bukankah itu semua berkatmu dan posisimu sebagai ayah mertua Marsekal? Penyelundupan senjata. Jika tidak, keluarga Jiang sudah lama hancur. Kamu diam. Biarkan dia bicara. Ibu, beberapa tahun terakhir ini mengandalkan identitasmu sebagai ibu mertua Marsekal. Berapa banyak keuntungan yang telah kau dapatkan? Jangan bicara omong kosong. Dan kau hanyalah putri penarik becak. Sama-sama hina dan kotor. Aku akan membunuhmu. Kamu pantas mati.
Sungguh dosa. Penjaga, The bawa dia film was pergi. translated and narrated by M Media. Menantu, lihat. Dengan kejadian seperti ini hari ini, saya rasa ibu mertuamu dan saya sebaiknya kembali dulu. Kami akan datang di lain hari. Benar. Pedagang yang menyelundupkan senjata harus dieksekusi oleh regu tembak sesuai hukum. Menantu, kamu tidak bisa mendengarkan. Penipu itu. Saya ayah mertuamu. Ya, Marsekal. Kau tidak boleh mendengarkan orang luar. Zhang Shi, Hadiah. Marsekal, ini semua adalah catatan keluarga Jiang dan catatan penyelundupan senjata. perbuatan baik yang kamu lakukan ini, apa kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu? Aku awalnya berniat menunggu sampai istriku melahirkan sebelum membereskan urusan denganmu. Sekarang, sepertinya tidak perlu lagi. Ini sudah berakhir. Pasangan Jiang menyelundupkan senjata, memengaruhi tujuan besar melawan penjajah Jepang. Penjarakan mereka. Semua properti keluarga Jiang harus disita. Marsekal, tapi saya ayah mertuamu. Marsekal, putriku. Dia masih mengandung anakmu. Putri, cepat, katakan sesuatu pada ayahmu. Benar? Jika kau kehilangan keluarga asalmu, apakah kau masih akan memiliki kehidupan yang baik? Di kediaman Marsekal, kita adalah orang-orang di perahu yang sama. Nyonya, Marsekal, negara menghadapi krisis. Sebagai istrimu, aku harus, tentu saja, mengutamakan kebenaran di atas keluarga. Kamu. Baik. Karena kamu, dia terbunuh, putri kami sendiri. Kamu, beginikah caramu membalas kami? Kamu tidak punya hati. Jangan salahkan kami jika tidak adil. Panglima Muda. Dia sama sekali bukan putri kami. Dia seorang penipu. Kakak Pingcuan, kau dengar itu, bukan? Dia bukan Jing Jing yang asli. Tepat sekali. Namanya Song Huanyan. Dia hanya sekadar pengganti putriku. Jika bukan karena penampilannya yang mirip sekali dengan putriku, apakah dia bahkan akan memenuhi syarat untuk berdiri di sini? Bahkan tidak pantas menjilat sepatuku. Kakak perempuan tidak pantas mendapatkannya. Panglima Muda, dia hanya seorang pembohong. Cepat, bunuh dia. Kakak Pingcuan, bunuh dia. Zhang Shi, kenapa kamu masih berdiri di sana? Seret mereka pergi. Ya, silakan pergi, kalian berdua. Kakak Pingcuan, dia hanya seorang pembohong. Panglima Muda, Dia benar-benar pembohong, Panglima Muda. Ibu Baptis. Ibu Baptis, kau dengar itu, bukan? Dia bukan Jing Jing. Dia pembohong. Aku lelah. Aku harus kembali ke kamarku dan beristirahat. Ibu Baptis. Lin Suting masih tidak mengerti. Bagi Nyonya Tua Gul, siapapun yang melahirkan cucu untuk keluarga Gul akan menjadi Nyonya Muda keluarga Gul. Ibu Baptis. Kakak Pingcuan, kau dengar itu, bukan? Dia bukan Jing Jing. Dia menipumu. Apa kamu pikir aku tidak akan mengenali istriku sendiri yang tidur seranjang denganku? Panglima Muda. Tapi dia benar-benar bukan Jing Jing. Lin Shuting, kamu berulang kali memfitnah istriku. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak punya emosi? Kakak Pingcuan. Aku penyelamatmu. Jika kau membunuhku, kau akan membalas kebaikan dengan permusuhan. Kebaikanmu yang menyelamatkan nyawaku sudah selesai. Terakhir kali. Kamu memfitnah istriku. Zhang Shi, Ini, Lin Shuting memfitnah istri Panglima Muda. Usir dia dari ibu kota. Dan Laren, dia masuk lagi selamanya. siap Tuan. Silakan, Nona Lin. Gu Pingcuan. Aku sangat menyukaimu. Semua yang kulakukan, itu semua untukmu. Bagaimana kau bisa begitu tidak berperasaan? Sudah lama. Aku sudah memberitahumu. Aku tidak punya perasaan romantis sama sekali padamu. Sebelum aku berubah pikiran. Pergi. Baiklah. Karena apa yang tidak bisa kudapatkan, tidak ada yang akan mendapatkannya. Pingcuan. Panglima Muda. Zhang Shi. Lin Shuting mencoba menjebak seseorang. Kirim dia ke kantor polisi. Gu Pingcuan, mengapa hanya ada penipu di hatimu? Gu Pingcuan, apa kau baik-baik saja?
Apakah Lin Suting memukulmu? Aku baik-baik saja. Aku lupa tidak ada peluru di pistol. Takutkan? Apakah ada bagian di tubuhmu yang terasa tidak nyaman? Bagaimana kalau aku menyuruh seseorang mengundang Dr. Lee? Aku minta maaf. Aku bukan Jiang Xiying yang asli. Apa yang kamu katakan? Mereka benar. Aku bukan Jiang Xiying. Namaku Song Huanyan. Lalu, Seperti yang dikatakan Jiang Xiying. Aku adalah putri seorang penarik becak. Bukankah Panglima Muda selalu penasaran? Mengapa aku bisa berbicara bahasa Inggris? Bolehkah aku bicara? Itu karena ayahku bekerja keras sepanjang hidupnya untuk menyekolahkanku di sekolah terbaik. Aku bisa segera lulus dan menghasilkan uang untuk menopang keluarga. Dia juga bisa beristirahat dengan tenang dan menikmati hidup yang damai. Ayah, aku lolos wawancara koran. Benarkah? Ayah, setelah aku mulai bekerja, ayah tidak perlu lagi lelah menarik becak. Ayah bisa tinggal di rumah dan menjaga kesehatan ayah dengan baik. Bagus, bagus. Putriku masih yang paling berbakti. Dalam hidupku, pada saat yang paling penuh harapan, Jiang Xiying mengemudi dan menabrak ayahku, membunuhnya. Keluarga Jiang sangat berkuasa dan berpengaruh. Aku bahkan tidak punya tempat untuk mengajukan keluhan. jadi kamu menggunakan metode ini untuk membalas dendam. Ya, aku tidak sengaja mengetahui bahwa Jiang Xiying menjalani hidup yang bejat. Dia telah melakukan beberapa aborsi dan tidak bisa memiliki anak. Dan Panglima Muda akan kembali ke ibu kota. Mereka mencari di seluruh kota seorang gadis yang mirip dengannya untuk balas dendam. Maka aku mengubah penampilanku dan menjadi penggantinya. Panglima Muda, aku minta maaf. Kau sangat baik padaku, mengorbankan nyawamu 2 kali untuk menyelamatkanku. Namun aku menipumu. Sekarang, setelah balas dendam besarku terlaksana, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padaku. Ini adalah foto lamaku. Kau sudah tahu aku bukan Jiang Xiying. Kepribadian pasanganku berubah drastis. Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya sama sekali? Meskipun sebelum pernikahan kami, aku sedikit berhubungan dengan Xiying. Aku sangat jelas bahwa dia kejam dan serakah. Tapi kamu benar-benar berbeda darinya. Jadi, saat pertama kali kau bertemu denganku, kau sudah curiga, bukan? Tidak sepagi itu. Bagaimanapun, itu adalah pertemuan pertama kita, dan kita tidak banyak bicara. Tapi setelah itu, kau mengejutkanku lagi dan lagi. Dan berulang kali membuatku lengah. Tidak peduli seberapa banyak seseorang berubah, sifat aslinya tidak akan berubah. Dan saat itu, di acara amal, kau bilang akan menyumbangkan Jiang Xiying seluruh mahar. Dari kata-kata yang kau ucapkan, aku bisa tahu. Kau tulus. Kau tidak merasa rugi menyumbangkan semuanya. Satu penisilin lagi, dan 2 prajurit lebih sedikit yang mati. Dengan begini, 2 orang lagi akan melindungi Panglima Muda, dan Panglima Muda akan lebih aman. Itulah mengapa aku melindungimu dari peluru saat itu. Tapi ketika aku benar-benar mulai mencurigaimu, adalah di rumah sakit. Rumah sakit. Ayah. Ayah, jangan. Xiying, Ayah, Huanyan pasti akan membalas dendam untukmu. Huanyan. Jadi setelah aku keluar dari rumah sakit, aku meminta Xiang Xie menyelidiki. Pagi ini, Xiang Xie memberiku foto ini. Baru saja, aku bisa memastikan, kau bukan Jiang Xiying. Maafkan aku, Panglima Muda. Aku berbohong padamu. Aku bukan istri Panglima Muda. Aku hanya pengganti. Kau adalah istri Panglima Muda. Siapapun yang disukai Panglima Muda, orang itu adalah istri Panglima Muda. Dulu, aku tidak punya uang. Jadi aku hanya bisa menguburkan ayah di sini. Bahkan tidak ada batu nisan yang layak.
Kau adalah putri kandung ayah mertua. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalimu? Ayah, putrimu tahu. Kau tidak ingin aku membalas dendam. Tapi jika tidak, aku tidak akan pernah bisa melanjutkan hidup. Sekarang, apa yang ingin kulakukan? Sudah tercapai. Aku akan hidup dengan baik. Mulai sekarang. Ayah mertua yang terhormat, Panglima Muda. kau adalah istriku. Kalau begitu ini adalah ayah mertuaku. Apakah ada yang salah dengan itu? Ayah mertua yang terhormat. Aku Gu Pingcuan. Aku suami Huanyan. Mulai sekarang, aku akan menjaga dengan baik. Mereka, ibu dan anak, tolong tenang saja. Panglima Muda. The film was Apa yang kukatakan? translated and Masih memanggilku narrated Panglima by Muda. M-Media. Mari kita cari ayah mertua. Tempat pemakaman yang lebih baik. Setiap festival Qingming, mulai sekarang, aku akan membawamu mengunjunginya. Terima kasih, Pingcuan. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Terima kasih sudah datang ke dalam hidupku.